pelajaran dalam kehidupan ini. Seorang pemuda yang sebutan remaja begitu, dia naik motor tidak pakai helm, masuk ke jalan poros, itu ditahan sama polisi. Polisi bertanya, mana helm? Anak muda ini dengan santai menjawab, kenapa bapak khususnya punya kepala untuk yang selesai ya, itu dia rasakan sakit. Nah, kemudian polisinya menjelaskan, iya kalau jatuh memang kalau yang rasanya sakit, tapi dampaknya kalau jatuh itu banyak orang yang susah. Tidak mungkin saya polisi dia lihat polisi itu jatuh, pasti bikin macet jalan. Itu tambah pekerjaan lagi. Saya mesti mengurus lagi di jalanan, dialihkan dan sebagainya. Telepon lagi ambulans, ambil telepon medis, dokter mungkin saya telepon lagi keluarga. Artinya kau yang berbuat berapa banyak orang yang susah karena perbuatan. Nah, ini yang tidak disadari biasanya oleh kebanyakan manusia. Dia berbuat menyangka bahwa perbuatannya itu ya untuk dia saja dan dampaknya ke dia saja. Padahal setiap perbuatan kita berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya dalam maqasid syariah, dalam agama kita ada tujuan-tujuan syariat, ada 5. Di antaranya ada namanya hifdzul aql, menjaga akal. Kata seorang ulama ahli fikih, Wahbah Zuhair, bahwa kenapa akal manusia itu perlu dijaga? Karena akal kita itu walaupun dalam kepala kita, otak kita sendiri yang punya, tetapi jika ada masalah dampaknya ke orang lain. Itulah kenapa dalam Islam dilarang orang mabuk, dilarang minum-minuman keras, karena itu merusak akal. Kalau akal rusak, dampaknya ke orang lain. Jadi akal ini bukan kepemilikan mutlak kita, walaupun di kepala kita, tapi bukan kepemilikan mutlak kita. Ini harus dipahami. Coba lihat, kalau ada orang mabuk, dia bilang ini kenapa mesti saya nikmati buang-buang, saya mabuk sendiri. Ya kau pulang di rumah gora-gora nanti, tidak menetangkan. Untuk kalau tidak di rumah KDRT, istri yang jadi korban, anak jadi korban, tidak produktif lagi, tidak cari uang. Banyaknya orang susah gara-gara ulang. Itulah kenapa kita ini disebut dalam sosial. Dan Islam itu sebagai agama bukan hanya mengurusi urusan ibadah vertikal antara hamba dengan Tuhan, tetapi dia mengurusi semua urusan-urusan yang punya dimensi muamalah yang terkait dengan orang-orang atau interaksi kita dengan orang di sekitar kita. Maka ada kaidah la darara wa la dirara. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Jangan saling memudaratkan. Jadi satu perbuatan kita harus dipikir semua dampaknya kepada orang lain. Tidak boleh kita berpikir, merokok, saya itu yang punya uang. Anda merokok di situ, uang merokok, tapi asalnya sampai kita. Kalau Anda bisa merokok, asalnya sampai di kaos saya silakan. Tapi itu pasti kena orang lain. Makanya di mana-mana yang punya kesadaran jadi tulis area, kita masuk di kampus ini di depan ada tulisan besar area dilarang merokok. Itu karena kesadaran. Karena pasti mereka tahu bahwa mengganggu orang lain. Dan uang juga habis, mending kau kasih anak istri daripada beli rokok kau yang nikmati sendiri. Pulang ke rumah, asalnya saja dibagi ke anak istri. Mending itu uang bisa dibelikan gorengan, bisa dimakan sama-sama keluarga di rumah. Kalau ada belikan rokok, ada sendiri yang dimati. Anak istri tidak dapat apa-apa. Sudah susah hidup begini. Nah inilah yang harus diperhatikan. Jadi Islam itu memperhatikan aspek-aspek sosial. Kita tidak boleh berpikir bahwa ini diri kita sendiri, urusan kita sendiri. Semua akan berdampak orang lain. Seorang anak, kenapa bapak khusus saya sudah dewasa, saya mau keluar tengah malam pulang ke sampai tidak mungkin, tidak diurus, nah sakit kok pasti orang tua yang susah. Tapi anak itu anak kita juga begitu semua mungkin. Nanti kita jadi orang tua berusaha.
Tetangga yang ngurusi saya ini rumah depan rumah ini got saya, kalau saya tidak mau urusin, jangan mau urusin. Iya di depan rumah itu air mengalir dari situ ke saya. Kalau tersumbat di situ saya tersesat, saya rasakan tempat. Jadi kita terikat semua terhadap orang lain. Tidak boleh saya enaknya kita berbuat. Pasti ada dampaknya ke orang lain. Itu harus dipikir semua. Maka setiap tindakan kita harus kita pikir masing-masing. Apakah ini berdampak seperti apa ke orang lain? Itulah kenapa seharusnya kita sebagai muslim harus sangat berhati-hati. Min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak ada manfaatnya. Jadi sebenarnya kalau mubah saja itu sudah bisa tinggal apa? Tapi ya kebanyakan dari kita maunya saja kita hidup ini. Sepertinya ya kita hidup ini kita serba bisa. Padahal di mana-mana kita butuh bantuan orang lain. Kalau ada yang mau hidup ya ero-eronya, hidup di dunia ini ero-eroan, ya silakan Anda berbuat semuanya kepada orang lain, kepada tetangga Anda. Nanti kalau Anda meninggal ya jalan sendiri ke kuburan. Kita butuh bantuan orang lain. Dan hakikatnya jika kita melakukan perbuatan kebaikan, itu juga kembali kepada kita kebaikan itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah dalam surah Al-Baqarah. Berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Demikian sebaliknya. Jika melakukan keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Jadi prinsip hidup itu harus dipahami. Jangan sampai kita berbuat semau kita tidak memikirkan dampaknya. Anda mungkin merasa misalnya dosen, ini terserah saya, mau pengajar ke anak, kalau saya kasih nilai begini saya terima saja ya. Kalau ada orang yang terlalu pintar begitu ya, mungkin ada kekuasaan saat itu. Tapi ya mahasiswa sudah cerita di belakang. Akhirnya Anda punya image yang buruk. Akhirnya ya sudah. Itu biasanya kalau image buruk itu orang akan menghindar dari Anda. Sulit kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi perilaku kita, maka Islam itu bukan hanya dimensi syariah, akidah di situ, tetapi ada akhlak. Jadi ada akhlak yang harus diperhatikan. Dan Rasulullah diutus itu salah satunya adalah kita mampu kami memakai akhlak. Kalau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu kan tanda kebaikan seseorang dari ketinggian akhlak. Maka sesungguhnya jika kaum muslimin yang tidak usah semuanya, paling tidak mayoritas menyadari hal seperti ini, karena enak itu kita hidup, kita menghargai hak-hak orang lain, kita akan menerima dapat kebaikan itu. Orang lain akan menghargai kita. Kenapa ada orang jarang orang bergaul sama kita, tidak ada yang mau bersama kehormatan? Periksa diri kita. Mungkin kita kurang senyum, ya, misalnya, atau terlalu nyenyir, pasti orang tidak suka. Ya. Jadi itu periksa diri kita. Semua itu dampak yang kita terima pasti akan kembali ke kita. Dan itu dari kita di semua itu sebabnya. Itulah kita harus bedakan ya mas kalian. Penyakit hati dengan penyakit medis ya. Ya penyakit hati itu dia berdampak kepada orang lain. Beda penyakit medis kita sendiri rasakan. Orang yang rasanya kasih kaget kita, dia tidak tahu kita jantung. Itu penyakit medis kita rasakan sendiri. Tapi penyakit hati, kenapa orang negara punya penyakit hati, jangan sombong, jangan takabur? Karena orang lain yang rasakan dampaknya. Kita sih merasa saya baik-baik saja, saya tidak ini pada orang tahu 100 orang ditanya bagaimana itu sih sombong sekali. Itu orang yang rasakan. Nyenyer itu orang yang rasakan dampaknya. Jadi penyakit hati itu orang-orang yang rasakan dampaknya. Kita pun tidak rasakan.
yang menciptakan bagaimana masyarakat ini bisa aman, damai, tenang, bisa kita humanis, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Maka mari bersama kita menjaga hak-hak orang lain. Kita sudah diajar dalam Islam, ada hak-hak tetangga misalnya, ada hak-hak anak kepada orang tua, ada hak orang tua kepada anak, semua berusaha untuk kita terapkan. Sederhana, tidak ada juga yang berat di situ semua. Sederhana semuanya. Tetapi yang begitulah manusia, kadang-kadang memang harus biasa diperingati, diberi nasihat. Maka ad-dinun nasihat, agama itu juga salah satunya adalah nasihat. Semoga ini memberikan pelajaran bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum